Biasanya saya main game di Asus ROG Ally pada mode docking menggunakan stick ini. Namanya Vantex GP15. Stick Hall Effect dengan harga 250 ribuan ini cukup untuk memainkan game di mode dock pada Asus ROG Ally. Jika teman-teman ada rencana untuk main Asus ROG Ally di dock, mungkin stick ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman semua yang memiliki budget pas-pasan seperti saya. Dengan 250k teman-teman bisa mendapatkan stick dengan Hall Effect yang pastinya akan awet di analog teman-teman semua. Namun belakangan ini saya tertarik dengan stick baru, yaitu Rexus GX500. Rexus GX500 merupakan stick keluaran dari Rexus yang juga sama-sama memiliki Hall Effect di analog dan trigger. Namun keunggulan dari GX500 ini dia sudah support 3 koneksi, yaitu kabel, dongle, dan Bluetooth. Sementara Vantex GP15 tadi itu dia cuma support kabel aja teman-teman. Namun tentu saja harga GX500 sedikit lebih mahal daripada Vantex GP15 ya. Kemarin saya beli di Tokopedia GX500, saya dapat dengan harga 380.000. Jadi kalau misal teman-teman ada dana berlebih, mungkin Rexus GX500 bisa dijadikan salah satu pilihan untuk memilih sticknya yang nanti digunakan untuk main Asus ROG Ally di docking. Mungkin teman-teman udah kepikiran gitu kan, ngapain bang pakai beli stick lagi, kan ROG Ally udah ada sticknya bang. Iya bener, ROG Ally emang udah ada sticknya, tapi jangan salah bro, stick di ROG Ally itu dia nggak support Hall Effect loh. Jadi ada resiko stick teman-teman nanti bakal ngedrift ketika dipakai dalam waktu yang sangat lama. Buat orang seperti saya yang biasanya main-main game keras seperti Tekken, stick tambahan adalah kebutuhan yang sangat pokok, apalagi stick itu harus ada Hall Effect-nya. Kira-kira apa sih yang membedakan Vantex GP15 sama Rexus GX500? Pertama adalah dari desain ya guys ya. Dari desain Vantex 500 ini desainnya agak sedikit besar gitu, dan juga di genggaman juga menurut saya agak rada enak. Meskipun yang ada kendala yang saya permasalahkan adalah di tata letak ini guys. Di tata letak dia masih memakai layoutnya Nintendo Switch ya. Jadi di analognya yang kiri di atas dan analognya di bawah. Nah ini layoutnya Nintendo Switch guys. Kemudian yang perlu yang menurut saya ini sangat bermasalah adalah ya ini dia tombol selectnya di sini, tombol select di sini, tombol startnya di sini. Nah ini kedua ini tombol turbo dan tombol screenshot. Kalau nggak salah ya, aku nggak lupa sih yang mana gitu guys ya. Nah ini awal-awal saya memakai, saya sering sekali melakukan kesalahan guys. Bahkan sampai sekarang pun saya juga sering melakukan kesalahan itu dalam menekan tombol. Misalnya ketika saya butuh menekan tombol start, saya selalu menekan tombol ini guys, karena kebiasaan saya kan ya di sebelah sini guys. Sementara ini kan start sama selectnya di sini, jadi ya gimana gitu kalau misalnya tiba-tiba harus nge-pause, ya otomatis saya tekan ini gitu, yang merupakan tombol screenshot atau tombol turbo, saya agak lupa. Nah kemudian di GX500 ini semuanya menurut saya serba pas. Jadi di genggaman saya juga enak. Terus juga untuk layout dia juga sama menggunakan layoutnya Nintendo Switch. Cuma perbedaannya sama Vantex GX500 tadi itu ya dia penempatan tombolnya itu pas. Jadi ini start, ini select. Dan kemudian ini tombol home, kemudian ini tombol screenshot, dan ini tombol turbo. Tapi sekali lagi itu sesuai preferensi teman-teman masing-masing ya. Yang kedua adalah tentu saja yang paling penting adalah kedua stick ini memiliki Hall Effect di analog. Cuma seingat saya di Vantex GP15 ini dia nggak punya Hall Effect di triggernya teman-teman. Kemudian ini di belakang sini dia nggak ada, dia bersih nggak ada tombol apa-apa. Bahkan tombol yang biasanya tombol tambahan itu yang M1, M2 pun dia tidak menyediakan, malah dipindah ke bagian belakang sini guys. Saya nggak tahu kenapa Rexus kok pindah di belakang sini ya, padahal kan lebih enak di belakang gitu. Kemudian di Vantex
15 saya perlihatkan di belakangnya. Ini di belakangnya ini buat mengatur trigger teman-teman. Jadi kalau ini kan, nah kita tekan kan dia agak sedikit keras gitu ya. Karena ini saya atur di mode balapan teman-teman, mode balap. Jadi enak. Sorry maaf, di mode shooter. Jadi enak buat teman-teman yang main game shooter ya. Nah, kemudian ketika kita geser kiri kanan. Sorry guys. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam guys. Nah, ini enak nanti buat teman-teman main game balapan. Nah, tuh kan dia masuk ke dalam kan. Dan kemudian juga tombol M1 dan M2 nya dia juga ada di belakang sih. Dan satu lagi dia di sini, saya biasanya kalau main di belakang itu kan, kita main di belakang itu kan enak guys. Biasanya enak, kayak ada sensasi kasar sensasi bertekstur gitu. Sementara di sini dia tidak ada guys, mulus banget rasanya. Oke, Vantex GP15 ini dia bisa copot di pad guys. Nah, tuh. Jadi nanti teman-teman disediakan banyak opsi di pad, mulai yang di pad yang bentuknya plus gitu, nanti teman-teman bisa bongkar pasang sendiri ya. Caranya gampang kok, tinggal cabut aja ini, pasang lagi. Oke. Sementara di GX500 teman-teman stuck dengan D-pad yang seperti ini guys. Jadi tidak ada opsi untuk mencabut ini. Dia tidak bisa dicabut, analog juga tidak bisa dicabut. Jadi teman-teman stuck dengan yang kayak gini nih dah. Alasan saya untuk lebih prefer ke GX500 dibandingkan Vantex 15 adalah karena GP15 hanya menyediakan kabel sebagai opsi konektivitas. Hal ini lumayan menyusahkan bagi saya yang kemana-mana harus membawa Asus ROG Ally saya. Sementara saya nggak mungkin kan bawa dock kemana-mana. Maka dari itu GX500 yang menyediakan opsi Bluetooth merupakan pilihan terbaik untuk saya saat ini. Saya bisa memasukkan stick ini bersama dengan Asus ROG Ally saya ke dalam tas yang sama, dan untuk kemudian saya bawa kemanapun saya pergi. Misal saya pergi ke rumah temen, pergi nongkrong, atau pulang ke rumah saya yang satunya, saya tidak perlu khawatir lagi untuk main game-game berat seperti Tekken dan lain sebagainya, karena sekarang saya sudah ada Rexus. Halo guys, terima kasih buat yang udah nonton sampai sejauh ini ya. Saya bikin video ini bukan dalam rangka untuk membandingkan dari kedua stick mana yang lebih bagus. Jujur saya suka keduanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma saya bikin video ini ya karena kemarin tuh ada teman-teman yang bertanya di video saya sebelumnya, "Bang, kan Asus ROG Ally sudah ada sticknya bang, kenapa kok kita harus beli stick lagi?" Nah, ini mau saya jelaskan di sini ya guys ya. Karena saya punya dua stick yang menurut saya cukup berbeda dari fitur dan konektivitas, makanya sekalian aja saya bikin komparasi gitu guys. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video saya cukup senang. Sekali lagi, apa yang saya pakai di video ini adalah preferensi pribadi saya ya guys ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi memakai. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada alternatif stick lain yang lebih bagus dan harga lebih terjangkau, bisa diusulkan di kolom komentar gitu ya. Jadi ya oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.